perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian kita juga membahas di antaranya syarat-syarat bertaubat itu adalah satu, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, karena tanpa penyesalan maka dia tidak dinamakan taubat. Orang yang tidak menyesali perbuatan salahnya, bagaimana dikatakan dia itu jera terhadap perbuatan salah tadi. Nah, kemudian yang kedua, berjanji di dalam diri kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu seumur hidup. Kalau di dalam hati masih ada keinginan mengulangi perbuatan dosa, maka dia belum dinamakan taubat yang benar, belum dinamakan jera, gitu ya, karena ada keinginan untuk mengulangi perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga, jika perbuatan dosa itu terkait dengan makhluk, berbuat salah dengan makhluk, maka syaratnya ditambah, yaitu mengembalikan hak-hak makhluk yang pernah kita rampas. Ini yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, sebagai seorang hamba, hendaklah kita selalu merasa di dalam diri kita, selalu mengakui di dalam diri kita bahwa kita ini adalah hamba yang penuh kekurangan, yang mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang penuh kelalaian. Walaupun sebaiknya, walaupun kita tidak berbuat dosa yang nyata di dalam suatu hari, gitu ya, kita tetap harus merasakan di dalam diri kita bahwa paling tidak kalau kita tidak bermaksiat, paling tidak kita ini tidak bersungguh-sungguh dalam beramal taat. Tidak bersungguh-sungguh dalam beramal taat itu perbuatan yang tidak baik juga. Kadang-kadang ada orang yang bertobat dari amal perbuatan maksiat, ada juga orang yang bertobat, yang di atas itu bertobat karena menyadari dirinya tidak memiliki kesungguhan dalam melaksanakan amal taat. Itu juga suatu perbuatan yang tidak baik, sebab kita kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha besar, yang bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya terhadap kita. Tapi kita ketika berhadapan dengan Allah itu berhadapan dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, di samping kita harus bertobat dari perbuatan dosa, kita juga harus selalu mengakui kekurangan kita dalam mendirikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita ini selalu merasa kurang, atau kita mengalami patah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Patah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu kondisi yang diharapkan bagi seorang hamba. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama mereka yang patah hati karena aku. Saya sudah jelaskan, ini masih pertemuan yang lalu semua ya, diulangi sedikit. Yang dimaksud patah hati itu adalah merasa sedih atau merasa menyesali kekurangan dirinya. Kita ini diperintahkan untuk selalu merasa sedih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan sedih yang negatif ya. Sebab sebagian orang menanggapi hadis ini kemudian dia menyamakan sedih karena Allah itu dengan sedih pesimis. Itu salah. Orang tidak boleh pesimis di dalam hidup, karena Allah tidak menyukai hamba yang pesimis. Allah menyukai hamba yang optimis. Orang yang pesimis itu orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedih di sini lebih dari menyadari kekurangan. Sama seperti ketika kita berusaha meraih sesuatu gitu ya. Berusaha meraih sesuatu, namanya mempelajari sesuatu.
kemudian kita merasakan kegagalan dalam meraih sesuatu itu, maka kita pasti akan merasakan kecewa atau sedih. Tapi ini kekecewaan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diharapkan ini kita merasakan kekecewaan atau kesedihan atau ratapan karena kita tahu kita ini masih gagal terus-menerus dalam mencapai kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak mungkin dialami kecuali oleh orang yang memang mengarahkan hatinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh di pertemuan yang lalu, ada orang sedih ketika kehilangan uang, ada orang meratap ketika kehilangan jabatan, ada orang meratap ketika kehilangan anak, ada orang meratap kehilangan rumah, ada orang meratap karena mobilnya baret. Tapi ada orang yang meratap sedih ketika ketinggalan sholat. Nah, ini sedih karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tetap sholat, tapi dia tahu, ya Allah, kecewa dia ketinggalan sholat subuh berjamaah umpamanya, atau bahkan ketinggalan sunnah. Saya kasih contoh di pertemuan yang lalu, ada seorang ulama besar yang didapati oleh sahabatnya menangis di pintu masjid. Nangis tuh. Ya Allah, ini kata sahabatnya, dia ini sedang melakukan dosa apa dia kok sampai nangis, tidak pernah dia nangis. Ditanya, kenapa kamu kok nangis seperti ini? Saya telah melakukan kelalaian yang besar. Apa kelalaian yang kamu lakukan? Saya tadi masuk ke masjid kaki kiri terlebih dahulu. Saya masuk ke masjid itu kaki kiri. Kita kan kalau dengar, ini orang gila ini, masuk masjid kaki kanan kaki kiri kok nangis. Nah, padahal itu ada adab-adab yang kalau kita lakukan, kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini kecewa terhadap dirinya sendiri yang lalai, sehingga lewat dari dirinya ini pahala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid kaki kanan terlebih dahulu. Nah, ini hanya bisa difahami oleh pejalan rohani, orang-orang yang memang jiwanya itu mau mengejar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya lain, ya dia tidak akan bisa memahami. Sama seperti orang umpamanya yang hobinya main game umpamanya, ya. Itu kan ada bonus-bonusnya. Setiap stage itu ada bonus-bonusnya. Kalau dia kelewatan bonus itu, dia akan kecewa. Sayang, nilai saya enggak penuh ini karena kehilangan bonus-bonus tadi. Nah, orang yang tidak seneng game melihat itu, ini orang gila ya, cuma kelewatan mainan gitu aja kok sampai marah-marah sampai seperti itu ya. Nah, karena memang dia jiwanya dicurahkan di situ. Ada orang yang jiwanya dicurahkan di pekerjaan. Kehilangan 100.000, 50.000, dia tidak jatuh bangkrut gitu ya, tapi kehilangan 50.000 itu jadi perhitungan buat dia, bukan karena dia merasa dirinya bangkrut, tapi ada sesuatu yang terlewat, maunya diraup semua gitu ya. Nah, orang yang hidupnya ke akhirat terus lihat orang yang cinta dunia sampai seperti itu, dia pasti segitunya ya terhadap uang. Ya kamu tidak bisa memahami perasaan dia karena dia mencurahkan jiwanya kepada materi tadi. Nah, sama juga orang yang mencurahkan jiwanya ke akhirat. Orang yang mencurahkan jiwanya ke dunia tidak akan pernah bisa memahami apa yang diratapi oleh orang yang mencurahkan jiwanya ke akhirat. Karena ini dua muara yang tidak bisa bertemu ya. Seperti minyak dan air, itu yang disebut hati manusia itu tidak bisa dihuni oleh dua tujuan. Kalau kamu menuju dunia ya dunia, menuju akhirat ya akhirat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, selama ini kita meratapnya karena apa ya? Kembalikan ke dalam diri kita masing-masing. Apa kita ini kecewa karena apa? Sedihnya kita karena apa? Nah, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Nah, sama yang perlu saya tekankan di sini, kita ini ketika mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini,
jangan kemudian terus menghukum diri kita. Itu tidak betul juga. Menghukum diri kita itu maksudnya bagaimana? Ketika kita membaca penjelasan seperti ini, kemudian kita sadar bahwa kita ini masih jauh, yang harus kita lakukan itu adalah menggugah jiwa kita, menyadarkan diri kita. Dan ketika kita mau menggugah diri kita, itu kan berarti kita sedang belajar. Kalau kita sedang belajar itu pasti ada jatuhnya, ada kembalinya, kemudian ada perjuangannya. Perjuangan itu harus ada jatuh bangun. Nah, yang saya maksud jangan menghukum itu ada orang yang tipenya seperti ini. Membaca kitab-kitab para salaf seperti ini, harus meratap. Saya kok tidak bisa meratap karena Allah SWT. Berarti saya ini orang buruk. Saya ini jauh dari Allah SWT. Saya apa mungkin berhasil mencapai kedudukan seperti itu. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini itu hukuman untuk diri sendiri dan menjadikan diri kita malah pesimis. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu tidak termasuk di dalam kategori ini. Kategori orang yang mungkasir qalbuhu, patah hati, itu bukan orang yang pesimis sekali lagi, dan bukan orang yang menghukumi dirinya sendiri. Kita juga harus berbaik hati dengan diri kita sendiri, karena nafsu itu sebetulnya ketika kita bermujahadah, kita ini berinteraksi dengan nafsu kita. Kalau kita patahkan terus, lama-lama dia putus asa. Kalau dia putus asa, dia tidak akan bergerak lagi. Dia nanti akan merasa, wah itu untuk orang-orang suci, saya tidak bisa. Selesai, habis itu dia tidak akan bergerak lagi. Nah, tapi juga harus memberikan semangat di dalam diri kita. Kita lanjutkan. Sekarang ini menjaga hati dari penyakit. Oh, ini sudah selesai? Sudah selesai. Terakhir kan salah. Oh iya. Ya, berarti ini bab baru ini ya? Bab baru ya, menjaga hati dan penyakit. Bab baru ini ya? Menjaga hati. Wa alal muridi ayah tarizan asghari dzunub, ini sudah. Nah, kemudian ditutup terakhirnya ketika kita sudah bertobat kepada Allah, yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita dari segala bentuk perbuatan dosa yang kecil, apalagi lebih-lebih lagi yang besar. Sebab dosa itu bagi pejalan rohani, dosa itu seperti racun. Dosa itu berdampak kepada hati seseorang seperti racun berdampak kepada jasad seseorang. Ini penutupan bab yang lalu. Nah, ini sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Faslun. Qalal muallifu wa nafa'ana fid dharain amin. Wa 'alal muridi ay yajtahida fi hifdzi qalbihi min wasawisi wal afati wal khawatir radiyati. Nah, langkah berikutnya, diwajibkan bagi seorang murid, yang dimaksud murid adalah perjalanan rohani mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyajtahid itu bersungguh-sungguh. Yang namanya bersungguh-sungguh itu berusaha sampai di puncaknya, bukan cuma coba-coba. Nah, sebagian orang banyak yang coba-coba itu, coba saya mau melakukan ini bisa apa enggak ya, tidak mungkin berhasil. Tapi ya dia harus mencurahkan seluruh jiwanya di situ, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam apa ini? Fi hifdzi qalbihi, dalam menjaga hatinya. Berarti hati itu harus dijaga. Seperti yang pernah kita bahas di awal. Kenapa hati harus dijaga? Karena hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas, bahkan kita ini harus menjaga hati lebih daripada menjaga fisik. Kalau fisik saja kita jaga kan, kita jaga dari penyakit, dari virus,
dari luka. Kita jaga fisik kita. Kita jaga dari kelaparan, dari kehausan, fisik kita ini. Nah, lebih-lebih lagi hati. Sebab di awal kita sudah membahas kalau fisik itu mati, fisik kita itu kalau mati, itu puncaknya kita hanya meninggalkan dunia yang penuh dengan penyakit dan ujian. Dunia ini kan tempatnya penyakit dan ujian. Kalau fisik kita mati, kita meninggalkan tempat yang penuh dengan penyakit dan ujian. Rugi enggak? Orang mati itu rugi enggak? Enggak rugi sama sekali. Orang yang mati itu enggak rugi sama sekali. Malah mungkin yang hidup itu yang rugi gitu ya. Ada di tempat yang penuh dengan penyakit dan ujian. Orang mukmin, orang muslim yang meninggal itu dia enggak rugi. Jadi jangan ditangisi. Kalau nangis, nangisi dirinya sendiri. Nah, mungkin orang yang mati itu nangisi orang yang masih hidup. Kita tidak tahu. Ya Allah, kesian keluarga saya ini masih lama nih. Cuma kita tidak tahu aja. Ya. Makanya orang yang wafat itu selalu mendoakan keluarganya yang hidup. Dia mendapat kabar dan mendoakan keluarganya yang masih hidup. Orang yang wafat itu. Orang tua kita, ibu kita, kakek-kakek kita, itu dia tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau kita dalam keadaan sedih, ya dia di sana, di alam sana berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Nah, Rasul sendiri mengatakan waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian itu peristirahatan bagi diriku dari seluruh keburukan. Keburukan ini keburukan apa sih? Keburukan dunia ini. Orang dunia itu kan makan salah, sakit perut. Nah, enak semua nih. Kemudian minum salah, bisa pusing, migrain. Bisa lagi nanti telinga sakit, bisa buang-buang air, semua tidak enak di dunia ini. Yang enak aja ujung-ujungnya tidak enak. Nah, minimal kalau kita makan kebanyakan kembung. Perutnya kembung, ya Allah, tidak enak. Nah, begah perutnya. Yang enak aja ujung-ujungnya tidak enak di dunia ini ya. Nah, ketika kita wafat itu semua tidak ada. Tidak ada. Kita makan, oh saya kalau makan enggak begah enggak apa, tapi kamu harus ke kamar mandi enggak? Iya, itu sudah tidak enak itu. Harus meluangkan waktu ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Nanti di akhirat tidak ada semua itu. Jadi lihat dari sisi itunya saja. Orang yang meninggal itu betul-betul nikmatnya loh. Tidak ada orang di alam barzah sumpah, tidak ada. Di dunia orang bisa sumpah. Di alam barzah orang sudah tidak ada sumpah lagi, tidak ada sedih lagi, tidak ada, sudah nikmat hidupnya. Mudah-mudahan nanti kembalinya kita itu kembali yang nikmat, peristirahatan dari segala keburukan. Itu hal yang khusus untuk orang mukmin. Mudah-mudahan kita beriman sampai akhir hayat kita. Nah, kita lanjutkan. Tapi kalau orang mati hatinya, kalau mati jasadnya, paling tinggalkan dunia. Kalau mati hatinya, kehilangan akhirat. Kehilangan akhirat. Sebab orang nanti di akhirat yang bahagia, kata Allah Subhanahu wa taala, atallaha biqalbin salim, yang mendatangi Allah biqalbin, dengan hati, bukan bil jasad. Bukan dengan jasad, tapi dengan hati yang selamat dari dosa, dari penyakit. Nah, makanya hati itu sangat penting sekali. Nah, makanya pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati. Dijaga dari apa hati itu? Satu, minal wasawisi. Hati itu harus dijaga dari wasawis. Wasawis itu jamak dari waswasa. Dalam bahasa Indonesia kemudian jadi waswas. Itu dari bahasa Arab gitu ya. Kata waswas itu ada di dalam surat An-Nas.
Allazi yuwaswisu. Waswasa itu SM-nya, bentuk fi'ilnya yuwaswis. Yuwaswis yang menghembuskan waswas. Apa sih waswas itu? Waswas itu bisikan setan. Bisikan setan, waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Setan jin kalau membisikkan sesuatu kita baca astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillah min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ya. Atau baca adzan. Kalimat-kalimat adzan itu sangat mujarab untuk menghilangkan waswas setan. Tapi kalau setan manusia kita bacain dia enggak lari. Setan manusia kita baca ayat kursi, dia baca Ali Imran. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia baca Al-Fatihahnya utuh. Bisa juga setan manusia. Jadi setan manusia ini lebih susah. Kalau setan jin kita bacai lari dia. Tapi kalau setan manusia caranya gimana? Caranya menghindari pergaulan yang buruk. Harus menghindari pergaulan yang buruk. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik bergaul dengan orang yang salah jadi rusak. Mudah-mudahan selamat semua. Nah, terutama anak-anak kita yang dijaga pergaulannya. Ada orang yang tadinya sholat bergaul sama orang yang tidak pernah sholat, terpengaruh dia. Sholatnya tadinya tepat waktu jadi molor. Lama-lama ketinggalan sholat. Karena bergaulnya dengan orang yang tidak sholat. Makanya kita diperintahkan memilih pergaulan yang baik. Rasulullah SAW sendiri bersabda, perumpamaan orang yang soleh, kata Rasulullah itu, mathalus salih kaba'il misik, kata Rasulullah. Bergaul dengan orang soleh itu perumpamaannya seperti datang ke tempat penjual minyak wangi. Orang yang jual minyak wangi, imma an tuhziyahu, penjual minyak wangi itu kalau kita datang ke toko minyak wangi, boleh jadi ada 3 kemungkinan, kata Rasul. Penjual minyak wangi itu memberi kamu minyak wangi, tester, kamu jadi bau wangi. Satu. Kedua, imma an tabta'a minhu, boleh jadi kamu beli minyak wangi darinya, dapat wangi juga dalam. Yang ketiga, boleh jadi kalau kamu tidak diberi minyak wangi, kamu tidak beli minyak wangi, minimal baunya harum, aromanya ini harum. Kata Rasulullah, orang kalau bergaul dengan orang soleh itu dapatnya wangi. Nah, tadi perumpamaan itu, boleh jadi dia memberi minyak wangi, maksudnya dia memberi pandangan kepada kita, yang pandangannya itu bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangannya orang soleh itu doa. Kita datang ke orang soleh didoakan, dapat rahmat dari Allah. Atau boleh jadi kita bermujahadah mengikuti amal perbuatannya, kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau boleh jadi kita duduk di sebelahnya terkena percikan rahmat Allah juga, wangi baunya, enak. Nah, tapi kalau bergaul dengan orang yang buruk, kata Rasulullah SAW, seperti kana fikhil kir, kata Rasulullah, seperti bergaul dengan pandai besi yang niup buat nafik. Kalau sekarang kan cuma dilas gitu ya, dilas. Kalau dulu kan ditiup besinya, ada alatnya. Nah, seperti orang yang bergaul dengan pandai besi. Boleh jadi bajunya lubang, kena percikan api, pasti itu kena percikan api, atau minimal
Kalau bajunya tidak ada masalah, bau kepulnya itu lengket di baju kita, tidak sedap bau kepulnya tadi. Nah, sama juga orang yang bergaul dengan orang yang buruk boleh jadi terpengaruh lubang pakaian takwa kita, atau boleh jadi aroma maksiat itu ada di dalam diri kita, sehingga menjadikan kita itu nanti jalan kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, was-was ini yang pertama, hati kita harus dihindarkan dari was-was. Setan itu punya tempat bertengger di hati kita, malaikat juga punya tempat bertengger. Setan yang membisikkan hal-hal yang tidak baik namanya was-was, setan was-was, istilahnya was-was, bisikannya was-wasa. Kalau malaikat mulhim, membisikkan sesuatu yang baik-baik, bisikannya namanya ilham. Maka dalam bahasa Indonesia ada istilah ilham, dapat ilham. Ilham itu apa? Ilham itu bisikan malaikat. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, kemudian di samping hati itu harus dijaga dari was-was, yang kedua wal afat, dijaga dari al afat. Afat itu apa? Afat itu penyakit. Ada penyakit-penyakit hati, nanti akan kita pelajari. Seperti halnya badan kita ada penyakitnya, hati itu juga ada penyakit-penyakitnya. Nah, penyakit ini lebih parah daripada bisikan. Tapi dua-duanya juga menakutkan gitu ya. Penyakit-penyakitnya hati nanti akan kita pelajari. Ya, penyakit hati itu yang dimaksud adalah sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tercela, atau tabiat yang tercela. Kemudian yang ketiga, hati itu harus dijaga dari wal khawatir ar-radiyah, lintasan-lintasan yang rendah. Ini lebih sulit lagi. Lintasan-lintasan yang rendah. Beda antara bisikan dengan lintasan. Kalau lintasan itu ya sesuatu pikiran yang melintas di dalam hati kita. Kalau bisikan itu dari luar. Kalau lintasan itu pikiran yang tidak baik yang ada di dalam diri kita sendiri. Rekaman yang tidak baik. Kalau bisikan itu ya dari setan itu. Dari setan, eksternal. Tapi kalau lintasan ada di dalam diri kita. Lah kok bisa masuk di dalam diri kita, ini gimana? Itu yang salah kita sendiri. Karena kita membebaskan mata dan telinga kita. Mata dan telinga kita ini tidak kita beri filter, sehingga masuk segala informasi dari mata kita, dari telinga kita, itu semuanya masuk ke dalam hati kita. Jadi ampas di dalam hati kita ini, jadi sampah. Makanya orang sekarang kan banyak yang macam-macam lintasannya, banyak yang macam-macam karena informasi sekarang ini luar biasa. Nah, sampahnya lebih banyak daripada yang bermanfaat informasi. Itu nanti mengendap di dalam diri kita. Nanti masanya kita duduk, begitu kita nganggur sedikit, lintasan itu bisa naik, terulang di memori kita. Dan tergantung lintasannya lintasan baik atau lintasan yang buruk. Nah, lintasan itu tidak bisa kita hilangkan. Maksudnya tidak bisa kita hilangkan seperti bisikan. Kalau bisikan, kalau kita ada lintasan buruk, ketika kita ada lintasan yang tidak baik, mau baca istighfar sampai 100.000 kali ya tetap ada lintasan itu, karena itu di dalam diri kita sendiri kok. Bukan setan itu ya. Jadi caranya supaya kita lintasannya bisa baik, ya caranya kalau lintasan itu naik, ya kita mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif, plus kita memfilter mata dan telinga kita supaya tidak ketambahan sampah. Nanti kalau kita
selalu mengalihkan pikiran kita ini, lintasan kita ini ke hal-hal yang positif, lama-lama itu hilang. Tapi kalau mau kita bunuh seketika, tidak mungkin, tidak bisa. Karena kita tidak menguasai lintasan kita itu, tidak menguasai. Mau kita rem gitu, tidak bisa. Kata seorang ulama, lintasan hati kita itu kalau mau dikasih mulut, umpamanya dikasih mulut, 1 juta mulut nggak cukup. Karena terlalu banyaknya lintasan, kadang-kadang kita ini sampai tidak sadar apa yang terlintas di hati kita. Lintasan ini seperti air yang deras mengalir di hati kita. Kita sadarnya kalau kita diam, ya, diam, kita dengar ya. Orang kalau orang Jawa bilang semedi, ya. Kalau kita tidak ada semedi, ya. Cuma itu istilah saja. Sebetulnya itu istilah untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dibutuhkan. Orang Jawa bilangnya semedi. Ya sudah istilahnya apapun lah. Tapi bentuknya adalah mengucilkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ini ngomong kok kayak kejawen, ini ada dalilnya pada ini. Ada. Rasulullah sendiri melakukan itu enggak waktu di Gua Hira? Di Gua Hira Rasulullah pergi menyendiri Nabi Muhammad SAW. Nah, hati kita ini kadang-kadang harus dikucilkan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersama makhluk, terus kapan kenalnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, pernah enggak ke Gua Hira? Saya pernah dulu sama saya datang ke Gua Hira. Kecil naiknya, jalannya sampai 1 jam lebih naiknya. Kapok saya, enggak mungkin dari lagi di situ. Capeknya luar biasa. Nah, kita enggak usah sampai ke Gua Hira sana. Semedi di kamar kita, ya. Maksudnya uzlah di kamar kita. Minimal saya diajari guru saya, kamu kalau enggak punya waktu dalam tanda kutip, kan enggak punya tidak semua orang itu mau menyediakan waktu untuk semedi atau uzlah tadi. Mungkin istilah semedi ini salah, tapi yang penting kan paham maksud saya, ya. Kalau kamu tidak ada waktu atau tidak mau menyediakan waktu untuk uzlah itu, minimal kata guru saya, saat mau tidur itu, sebelum tidur itu, kamu kan sendiri renungkan apa yang sudah kau lakukan hari ini. Kemudian antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara kamu dengan Allah, itu nanti kita bisa tahu, ya, orang itu tidak, kita ini sekarang tidak tahu lintasan hati kita karena apa? Sekeliling kita ini luar biasa, ramainya luar biasa. Biasanya lintasan hati itu, pikiran itu akan muncul ketika kita tidur. Ketika kita mau tidur sendiri, sudah tarik nafas, keluar nafas. Yang ramai itu bukan di luar, tapi di dalam. Coba kita dengar. Nanti kalau salah bisa tidak tidur nanti saya pagi, ya. Bisa tidak tidur saya pagi. Tapi orang yang banyak pikiran itu tidak mungkin bisa tidur, ya. Nah, ini buat orang-orang yang sudah bisa memanage pikirannya, dia bisa memberi batas waktu, gitu ya, memberi batas waktu. Uzlah itu menyelami pikiran, bukan nambah pikiran, ya, tapi menyelami pikiran kita. Oh, ini ternyata saya ini masih banyak hal-hal yang tidak baik. Terus dialihkan berzikir. Jadi mengalihkan hati kita itu Allah, mengajak hati kita ini ingat Allah, nyebut hati kita ini, merem sekarang ini tidur. Kita ini punya hati merem, yang kalau hatinya melek, wah, kita akan kelihatan sesuatu yang lebih indah daripada yang dilihat oleh mata kita. Nah, tapi sayangnya tidur. Nah, hati itu tinggal dituntun supaya melek. Nah, dituntun supaya meleknya dengan apa? Dengan zikir. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kan dianjurkan oleh para ulama, Imam Nawawi dan banyak ulama mengatakan orang berzikir itu berzikir dengan lisan dan hati.
selama ini kita baru berpikir dengan lisan kita, hati kita tidak ikut. Nah, uzlah itu mengajak hati ikut berpikir. Ingat Allah SWT. Dan itu ada tahapannya. Ini saya agak melenceng sedikit karena sebetulnya pembahasan zikir itu nanti ada di babnya. Tapi ini saya membahas ini kan karena mau menjelaskan saja lintasan pikiran itu derasnya luar biasa. Nah, kalau kita diem tadi itu saya katakan nanti kita akan tahu ternyata lintasan ini ramenya luar biasa, lebih rame dari yang di luar. Lebih rame dari yang di luar. Nanti kalau kita nafsunya sudah tunduk, hati kita ini kemudian jadi tenang. Nah, itu untuk orang-orang yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ini tenang, yang ada hanya Allah. Itu yang disebut inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lintasan yang ada di dalam diri kita itu lintasan khauf sama lintasan huzun. Takut sama sedih. Khawatir. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya menjaga hati kita ini? Wal yukim, caranya menjaga hati kita itu dari was-was, tabiat buruk, lintasan-lintasan rendah. Wal yukim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhul ilaihi. Nah, ini lihat nih. Kalau kamu mau menjaga hati kamu, hendaklah kamu membangun atau mendirikan pintu di hatimu. Hajiban, pintu itu sebagai penghalang pintu minal muraqabah ini ya. Pintu waspada. Apa pintu waspada itu apa? Awas diri. Pintu yang ada CCTV-nya gitu ya. Pintu kewaspadaan. Muraqabah itu kewaspadaan. Waspada. Seperti imigrasi gitu ya. Jadi kalau mau saya buat terjemahan lepas, yang mau menjaga hatinya, dia harus mendirikan imigrasi di setiap batas hatinya. Yang nanti pintu ini akan mencegah yamna'uha, mencegah minad dukhul ilaihi, mencegah hal-hal yang buruk di atas untuk masuk ke dalam hati. Jadi maksudnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada filternya lah. Filter. Sehingga nanti segala macam yang mau masuk ke hati kita itu difilter, disaring. Nah, sementara ini kita kan tidak ada saringannya. Semua kita masukkan. Bisikan setan kita terima, tabiat buruk tidak pernah kita tentang. Kemudian berita di luar ini semua kita telan mentah-mentah. Nah, sehingga hati kita ini kalau diibaratkan jasad, ya jasad yang komplikasi. Nah, terkena berbagai macam penyakit, ada penyakit kulitnya, ada penyakit ginjalnya, ada macam-macam penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk memperbaiki, syarat pertama harus mendirikan muraqabah tadi, pintu muraqabah atau pintu kewaspadaan. Pintu kewaspadaan yang menyeleksi. Kenapa sih kok harus mendirikan pintu dulu? Bukannya mengeluarkan yang di dalam, enggak. Langkah pertama kamu bukan mengeluarkan kotoran yang di dalam, tapi mencegah bertambahnya kotoran dulu. Sama seperti kalau banjir. Kalau kita banjir, kita mengeluarkan air yang di dalam, sementara kita tidak mencegah air yang dari luar. Kapan selesainya tugas kita ini? Tidak selesai-selesai. Seumur hidup nanti kita mengeluarkan air terus. Nah, langkah pertamanya cegah dulu, jangan sampai air yang di luar nambah. Langkah keduanya baru membersihkan air yang di dalam. Nah, sama seperti itu. Kalau kita mau memperbaiki hati, cegah dulu penyakit yang dari luar, jangan masuk. Apa alasannya? Alasannya ada dua. Sebab fa'innaha indakhalathu afsadathu. Alasannya ada dua. Yang pertama,
penyakit yang dari luar itu kalau masuk ke dalam hati bisa merusak. Jadi kerusakannya akan bertambah. Kerusakannya akan bertambah. Yang kedua, wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Alasan keduanya, penyakit yang dari luar itu kalau sudah masuk, keluarnya susah. Susah keluarnya. Nah, itu alasannya. Pertama ya kita harus membangun pintu muraqabah. Jadi bagaimana sih kalau membangun pintu muraqabah itu? Ya, jangan dengarkan bisikan setan. Pergaulan dijaga. Jangan melayani lintasan hati yang tidak baik. Nah, kemudian jangan menerima tabiat-tabiat yang tidak baik. Berusaha mengeluarkan tabiat yang tidak baik. Itu cara mencegahnya. Nah, ini kan kalau ngomong gini kayak gampang gitu ya. Tapi dalam menjalaninya itu yang namanya mujahadah. Ini yang saya katakan terus ya. Namanya mujahadah itu bukan sholat sunnah sampai ratusan rakaat, hadir maulid sana maulid sini, sholawatan sampai ribuan, kemudian apalagi itu gampang lah, semua orang bisa melakukan. Namanya mujahadah yang bisa menjadikan seseorang itu punya kedudukan di sisi Allah, ya ini urusan hati ya. Ini namanya mujahadah. Nah itu berarti kan mencegah keinginan kita untuk bergaul dengan hal-hal yang tidak baik, tidak melayani lintasan yang buruk, selalu mengalihkan, dan tidak melayani bisikan setan. Nah, sebab kalau masuk susahnya keluarnya susah. Wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Jadi jangan biarkan ada kotoran masuk ke dalam hati kita. Salah satu contoh, kita mendengarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk. Jangan biarkan telinga kita ini mendengarkan kata-kata yang buruk. Kita dengarkan kata-kata yang buruk masuk ke dalam hati kita. Mau menghilangkan itu setengah mati nanti. Kadang-kadang waktu sholat muncul, waktu sujud muncul kata-kata yang tidak baik. Nah, saya katakan ini saya jelaskan ya. Kalau was-was dengan penyakit hati itu kita harus berusaha menghilangkannya. Tapi kalau lintasan itu tidak ada hukumnya. Lintasan yang buruk melintas di dalam hati kita itu tidak ada hukumnya. Karena kita kan tidak bisa mengendalikan lintasan kita. Sering ada orang datang ke saya, Ustaz, gimana Ustaz? Saya tadi waktu sholat, ya ini sudah orang yang terjajah dengan pikiran yang tidak baik gitu ya. Karena dia terlalu sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Saya waktu sholat itu tiba-tiba di dalam hati saya itu ada lintasan. Allah itu dua, Allah tiga, Allah itu tidak ada. Itu gimana Ustaz? Dia nangis. Saya bilang, ya terus sholat aja. Itu bukan kamu. Itu kan bukan kamu. Kamu mau enggak? Kamu sendiri dengan akalmu mengatakan Allah itu satu apa dua? Satu. Nah berarti yang ada di lintasan kamu itu bukan kamu. Itu informasi dari luar yang masuk di dalam diri kamu, yang kemudian saat kamu sholat keluar. Saat kamu sholat keluar. Tapi itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Jadi saya harus beristighfar enggak? Enggak perlu istighfar. Karena kalau kamu istighfar, kamu akan terus fokus kepada lintasan tadi. Kalau kamu terus fokus kepada lintasan tadi akan terus keluar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya kamu kembali fokus kepada sholatmu. Fokus kepada sholat kamu. Nah makanya saya katakan di awal tadi, cara menanggulangi lintasan itu dengan menjaga mata dan telinga, kemudian mengalihkan. Cuma itu saja. Kalau lintasan itu masih ada di dalam diri kita, tidak perlu istighfar karena kita tidak mampu mengendalikan lintasan hati, dan Allah tidak mungkin menghisap hambanya yang hambanya itu tidak mampu. Tidak mungkin. Jadi cara menghilangkannya ya dengan menjaga mata, hati, dan terus mengalihkan
kepada hal-hal yang positif sampai lintasan itu sama sekali lenyap dari dalam diri kita, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kalau lintasan itu muncul di waktu sholat, lintasan atau khayalan, gambaran yang buruk umpamanya, waktu saya sujud tahu-tahu tiba-tiba ada gambaran yang buruk, tadi habis nonton film gambarannya muncul lagi, padahal saya sedang sujud kepada Allah SWT. Jangan terus nangis terus, ya itu baguslah sebagai rasa malunya kepada Allah SWT, tapi itu tidak menanggulangi was-was kamu, apa lintasan kamu. Jadi cara menanggulanginya tidak usah diingat, itu tadi bukan kamu, tidak usah diingat, kamu fokus kepada hal yang kamu lakukan sekarang, yaitu sholat. Karena lintasan itu mengganggu sholat kita. Kalau kita condong, kita fokus kepada lintasan, tidak sholat kita. Jangankan sholat, coba kamu makan, ada lintasan yang tidak baik muncul terus, tidak ada rasanya. Makan tidak ada rasanya, hidup juga tidak ada rasanya, karena lintasan-lintasan yang tidak baik tadi. Jadi caranya hanya dialihkan saja. Baik, kita lanjutkan. Masih 5 menit ya. Wal yubaligh fi tanjiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih minal mail ila syahawati dunya wa minal hikdi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimin. Di samping harus menjaga hati kita dari hal-hal yang tadi kita sebut, hendaklah kita yubaligh itu berusaha sekuatnya dalam menyucikan hati kita, fi tanqiyati qalbihi. Maksudnya murid itu dalam menyucikan hatinya, alladzi huwa mawdi'u nadhari rabbih, yang hati tersebut merupakan tempat pandangan Tuhan, seperti yang disebutkan di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat hatimu, au kama qala Nabi. Dijaga dari apa? Dari condong kepada syahwat dunia. Jadi condong kepada syahwat dunia, keinginan-keinginan duniawi. Nah, sekali lagi ini semua kan bertahap ya, tidak bisa tahu-tahu kita keluar dari pengajian ini jreng langsung jaga, tidak bisa. Ini kan harus melalui proses, karena hati kita ini dipenuhi dunia pun itu ada prosesnya. Tidak langsung kita lahir terus hati kita condong dunia, tidak juga. Ada prosesnya, penumpukan dunia di dalam hati kita itu sampai akhirnya hati kita itu condong kepada syahwat dunia. Nah, ketika ini sudah bertahun-tahun, untuk membersihkannya juga perlu proses. Tidak boleh tergesa-gesa. Sekali lagi tidak boleh menghukum diri kita sendiri, tapi terus memberi motivasi. Dari syahwat dunia, keinginan-keinginan dunia. Yang kedua dari apa lagi? Dari hikdi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimin. Ini kalau dirangkum jadi satu, benci, dendam, amarah kepada orang Islam atau siapapun. Karena itu penyakit hati juga. Jadi tadi ada apa? Yang pertama kita bahas was-was, penyakit-penyakit hati, yaitu tabiat tercela, gitu ya. Kemudian lintasan-lintasan yang tidak baik. Kemudian condong kepada syahwat dunia. Yang kelima, menjaga hati kita dari rasa benci, dendam, dan amarah kepada siapapun, khususnya kepada orang Islam. Sebab rasa dendam, rasa benci, rasa amarah itu juga menutupi hati kita dari kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hijab, tirai yang terbesar, tirai yang paling tebal antara seorang hamba dengan Tuhan, tirai yang paling tebal adalah amarah. Karena orang kalau gampang marah itu gampang benci, gampang marah, apa-apa sedikit besar gitu ya, gampang tersulut. Ada kejadian sedikit dia terbakar. Orang yang seperti ini orang yang egonya sangat besar sekali.
Nah, orang yang egonya besar, dia tidak mungkin bisa sampai kepada Allah SWT. Nah, dia harus menjaga hatinya dari amarah dan rasa benci tadi. Rasul sendiri bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab, berkali-kali berwasiat kepada salah satu sahabatnya yang gampang marah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri wasiat, la taghdab. Besoknya datang lagi, jangan marah. Ya Rasulullah beri wasiat aku, la taghdab, jangan marah. Besoknya datang lagi sahabat ini, ya Rasulullah beri wasiat aku, la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat disebutkan faraddada miraran. Sahabat ini datang terus minta wasiat Nabi, wasiatnya Nabi jangan ngamuk, jangan marah, sebab marah itu merusak segalanya. Ya. Minta tolong sebentar. Saya lagi kebetulan di kantor. Oh ya, sebentar. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang terus, karena marah ini efek negatifnya sangat besar sekali untuk diri seseorang. Jangan pernah membiarkan hati kita ini dipenuhi amarah dan kebencian dengan siapapun. Caranya bagaimana? Ya, caranya dibalik. Penuhi hati kita ini dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan doa kepada siapapun, walaupun kepada orang Yahudi sekalipun. Penuhi dengan cinta, dengan doa, nanti hidup kita akan nikmat. Nah, kemudian minadh-dhanni su' bi ahadin minhum, juga jauhkan dari dalam hati kita itu dhanni su'dhan, maksudnya prasangka buruk kepada siapapun. Prasangka buruk itu apa? Memiliki kesimpulan kepada seseorang, terhadap seseorang, ya, memiliki kesimpulan terhadap seseorang tanpa bukti-bukti. Tanpa bukti-bukti. Itu namanya prasangka. Kesimpulan itu bisa kesimpulan yang baik, namanya husnudzon, bisa kesimpulan yang buruk, namanya su'dzon. Umpama, saya kasih contoh. Ada orang, su'dzon itu seperti apa sih? Ada orang rambutnya gondrong, rambutnya segini nih, orang laki ya, rambutnya gondrong, pakai baju kaos singlet gitu ya, kumisnya tebel, matanya melotot. Kemudian kita lihat maling. Kamu tuh kenal aja enggak, nyapa dia juga enggak, boleh jadi dia masih keseretan, matanya melotot itu karena dia keseretan, nyari air enggak ada gitu. Bisa jadi rambutnya gondrong karena dia memang suka rambut gondrong. Nah, kalau ada orang seperti itu kemudian di dalam hati kita maling, itu kita suudzon, enggak boleh kita seperti itu. Atau ada orang sholat, ini yang paling banyak ini ya, ada orang sholat di depan kita, sholat Allah, terus kita duduk lihat sombong. Nah, ada apa orang itu, kok kamu punya prasangka orang itu sombong dari mana? Taunya dari mana orang itu sombong? Orang sombong itu kan penyakit hati. Berarti kamu bisa menerawang hatinya dia sehingga kamu bisa menyimpulkan orang itu sombong. Nah, kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitabnya, orang itu tidak punya prasangka buruk kepada seseorang kecuali prasangka buruk itu sebetulnya ada di dalam diri. Jadi kalau kita banyak prasangka buruknya kepada orang, berarti keburukan itu kita teliti ada di dalam diri kita. Kita tidak punya prasangka buruk orang sholat di depan kita itu sombong, kecuali kita itu bisa sombong waktu sholat. Karena kita
waktu sholat itu pamer sama orang, bukan sombong, pamer maksud saya. Kita pernah sholat di depannya orang, Allahu Akbar, biar tahu ini orang, saya ini orang sholat. Ada orang sholat di depan kita, kita sangka dia itu seperti kita, padahal enggak. Kita bisa menyimpulkan orang itu pamer karena kita kalau sholat itu pamer. Nah, jadi salah satu caranya kalau kita punya prasangka buruk kepada orang, kembalikan itu kepada kita. Itu sebetulnya kamu, bukan dia. Kamu sedang menyangka orang lain seperti kamu, padahal enggak. Nah, enggak boleh orang berprasangka buruk. Kata Nabi Muhammad SAW, khoslatan, ada 2 sifat yang tidak ada kebaikan melebihi 2 sifat. Tidak ada kebaikan melebihi 2 sifat itu. Apa 2 kebaikan itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi khalqillah. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada makhluk Allah. Tidak ada, kata Nabi Muhammad, tidak ada kebaikan melebihi 2 sifat. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada makhluk. Nabi kemudian mengatakan, khaslatan laisa fawqahuma syarr. Ada 2 sifat, tidak ada keburukan yang lebih buruk dari 2 sifat ini. Jadi ini buruk-buruknya sifat gitu ya. Apa 2 sifat itu? Su'dzan billah wa su'dzan bi khalqillah. Prasangka buruk kepada Allah dan prasangka buruk kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harusnya saya bagaimana? Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musfiqan alaihim mu'taqidan al khair fihim yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min al khair wa yakrah lahum ma yakrahu li nafsihi min asy-syarr. Jadi harusnya kamu itu, kata beliau, nasihan lahum. Nasihan itu tulus kepada mereka, tidak punya tendensi apa-apa. Kalau senyum, senyumnya tulus. Kalau bicaranya juga tulus, tidak ada tendensi apa-apa. Tidak ada blok kanan, blok kiri, partai A, partai B, tidak ada. Orang yang punya kedudukan, mencari kedudukan di sisi Allah itu tidak ngeblok mana-mana. Kalau ngeblok mana-mana itu tidak tulus, nanti ada tendensinya. Ya kalau dia berbicara, bertindak, dia ini pro Allah dan pro Nabi Muhammad SAW, tidak pro siapa-siapa. Kalau itu Allah suka, Nabi Muhammad suka, ya saya di jalan itu. Kalau enggak, ya enggak. Mau itu saudara saya, teman saya, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak disukai sama Allah sama Nabi Muhammad, ya saya tidak ada bersama dia. Nah, itu pejalan rohani seperti itu, tidak ngeblok mana-mana, semuanya dirangkul. Nah, nasihat itu bisa berarti tulus, bisa berarti memberi nasihat. Makanya nasihat yang betul itu nasihat yang dikeluarkan dari hati yang tulus. Dalam bahasa Arab itu sama ya, nasihan. Nasihan itu bisa berarti nasihat, bisa berarti tulus. Kemudian rahiman bihim musfiqan alaihim. Kasih sayang terhadap manusia dan musfiq. Musfiq itu pelan-pelan, belas kasih gitu ya. Maklum kepada mereka. Kita kalau punya sifat seperti ini, hidup kita nyamannya luar biasa. Sama orang tulus, tidak punya tendensi apa-apa, terus sayang sama semuanya. Semua orang sayang. Ini kalau mau diuji, kita sudah punya sifat seperti ini atau belum? Bukan sayang kepada orang yang sayang kepada kita, itu gampang ya. Sayang kepada orang yang benci kepada kita. Ini caranya. Kalau ada sayang kepada orang yang sayang kepada kita, ya itu semua bisa itu. Tidak ada sama sekali, tidak ada apa namanya. Atau sayang kepada orang yang acuh tak acuh kepada kita. Tidak benci tapi acuh tak acuh. Ada orang yang setiap ketemu kita nggak pernah nyapa, nggak pernah ini. Kita kemudian ini orang sombong. Sudah kan? Nggak usah dipikiri apa-apa. Ya, jadi bagaimana? Justru orang yang nggak pernah nyapa itu kita deketi dia. Kita assalamualaikum, kita antari makanan, kita ini orang yang nikmat hidupnya. Orang yang benci kepada kita datangi, kita
sapa. Ini orang yang hidupnya nikmat. Kemudian mu'taqidan al khair fihim, selalu mu'taqid. Mu'taqid itu bukan cuma dzon loh ya. Kalau dzon itu berprasangka baik. Ini mu'taqid. Mu'taqid itu yakin semua orang ini di dalamnya ada kebaikan. Yakin di dalam diri semua orang ini ada kebaikan. Yang jahat-jahat pun itu kita punya keyakinan ini orang jahat, tapi dalamnya pasti ada kebaikan. Pasti orang baik ini. Orang baik cuma terpengaruh jadi jahat. Selalu memiliki keyakinan kebaikan ada di dalam diri manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Menginginkan untuk orang lain itu kebaikan seperti dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Peka, ya. Kalau orang Solo bilangnya kogel. Kogel itu apa? Tega. Hah? Kogel tega. Kogel itu pokoknya kalau saya makan bukan tega. Apa kepingin orang lain itu ikut merasakan apa yang saya rasakan gitu. Yaitu peka lah. Peka namanya. Jadi kalau saya hari ini makan enak, ingat sama tetangga, ingat sama ini, bagi-bagi. Nggak tega gitu. Kogel. Ya peka, itu namanya peka kalau dalam bahasa Indonesia. Punya kepekaan lah, punya kepekaan sosial, kepekaan sosial. Nah itu kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian. Walaupun sholat, ngaji, banyak-banyaknya, haji terus tiap tahun, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Kalau enggak sempurna. Bayangkan ini ajaran Nabi Muhammad ini kemana sekarang ya? Kemana ini ajaran Nabi Muhammad? Mudah-mudahan dikembalikan kepada kita dan keluarga kita. Terakhir, wa yakrah lahum ma yakrah li nafsihi minasyarr. Dan tidak menginginkan keburukan, dosa, maksiat pada saudaranya seperti dia tidak menginginkan keburukan, dosa, maksiat untuk dirinya. Jadi kalau dia orang beriman itu kalau dia sholat, ya Allah alhamdulillah saya sholat ini hidupnya tentrem, saya tentram. Saya ingin orang-orang di sekitar saya ini sholat semua supaya hidupnya bisa tentram seperti saya. Bukan karena ingin debat-debatan, saya lebih benar, saya enggak. Bukan itu dakwah itu. Dakwah itu bukan dilandasi dengan siapa yang paling benar, enggak. Tapi dakwah itu dilandasi dengan cinta. Dengan cinta, belas kasih, sayang, itu namanya dakwah. Tapi kalau dakwah dilandasi saya yang paling benar, wah dalilnya itu bisa saya patahkan, itu gampang, itu bukan dakwah, itu namanya debat-debatan. Itu menimbulkan penyakit di kalangan umat sekarang ini itu. Walaupun yang disampaikan itu kebenaran, tapi dilandasi dengan kesombongan, dilandasi dengan ego, merasa dirinya paling benar. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dakwahnya itu karena cinta, kasih sayang, karena iba terhadap orang yang ada di sekitarnya, mau menyelamatkan banyak orang. Nah kita kalau mau mengajak orang seperti ini ya, itu kalau kita sudah ada rasa peka, kepekaan sosial di dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya Allah, saya mencicipi nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah. Di sekitar kita ini ada berapa orang yang belum kenal Islam. Kalau kita sudah memikirkan itu, ya Allah, saya lihat ini ada orang baik tapi belum mengenal Islam. Angkat tangan doa. Ya Allah. Itu berarti di dalam diri kamu itu ada rahmat. Ada rahmat Allah SWT. Lihat ada orang di dekat kita yang belum sholat, kemudian kita ajak dengan pelan-pelan, dengan baik, yang sesuai dengan porsinya loh ya. Atau kalau saya tidak bisa ngajak, minimal waktu saya sholat saya doakan.
ini berarti di dalam diri kita ini ada kasih sayang ini. Nikmat orang yang seperti ini hidupnya, ya Allah, nikmat luar biasa. Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana ijtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi عداد طرش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو